Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk pembahasan soal-soalnya ya dari materi yang tadi. Silakan disimak. Nah, berikut ini adalah contoh soalnya, tapi sebelumnya kita rombak dulu identitas trigonometri yang tadi ya. Berarti ini ada identitasnya, ada sekan, kosekan, kotangen, tangan, dan kotangen. Sekan ini 1 per cos, kosekan ini 1 per sin, kotangen 1 per tan itu sin per cos, kotangan itu cos per sin ya. Kemudian kita punya sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Ini identitas apa tadi? Identitas Pitagoras ya. Maka sin kuadrat alfanya adalah 1 min cos kuadrat alfa. Jadi kalau mau cari sin kuadrat alfa, cos kuadrat alfanya pindah ruas jadi negatif. Berarti 1 min cos kuadrat alfa. Kalau mau cari cos kuadrat alfa, berarti sinnya yang pindah jadi 1 min sin kuadrat alfa. Nah, sekarang kita rombak yang ini. Kita punya 1 plus tan kuadrat alfa sama dengan sekan kuadrat alfa. Berarti 1, kita cari 1 dulu. 1 itu nilainya sama dengan sekan kuadrat alfa dikurangi tan kuadrat alfa ya. Jadi tannya pindah ruas, jadi positif jadi negatif. Atau bisa juga di sini tan kuadrat alfa sekannya yang pindah ruas ya. Sekan ini positif pindah ruas jadi negatif. Negatif sekan kuadrat alfa sama dengan satunya pindah ruas nih. Yang tadinya positif pindah ruas ke kanan jadi negatif 1. Bisa ya. Jadi ada banyak identitas. Nah, terus yang ini gimana? Ini juga sama. Berarti 1 itu sama dengan kosek kuadrat alfa dikurangi, ini pindah ruas jadi negatif ya, kotan kuadrat alfa. Atau bisa juga ya kosekan yang pindah, berarti jadi kotan kuadrat alfa dikurangi nih, pindah ya, kosek kuadrat alfa itu sama dengan satunya pindah jadi negatif 1. Ya, itulah identitas trigonometri. Sekarang kita akan bahas contoh soalnya ya. Di sini ada 5 soal. Yang pertama disuruh buktikan bahwa sin x cos x per tan x itu sama dengan cos kuadrat x ya. Saya tulis dulu soalnya di sini. Yang pertama, sin x cos x per tan x itu nilainya harus sama dengan cos kuadrat x. Kita akan buktikan ini. Oke, saya singkirkan dulu. Nah, sin x cos x per tan x, saya tulis lagi sin x cos x per tan x sama dengan, kita bikin sin x cos x per tan x. Tadi kan dibilang ya, ubah bentuk trigonometri ini menjadi bentuk dasar, yaitu sin per cos. Yang atas udah sin sama cos, berarti yang tan ya ini yang harus diubah ke bentuk sin dan cos. Berarti di sini sin x cos x, di bawahnya tan, ini tadi apa? Tan ini adalah sin per cos ya, berarti ini kita ubah jadi sin x per cos x ya, sin x per cos x. Kejauhan ya, saya tarik dulu. Nah, sin x per cos x berarti sama dengan, saya kan udah bilang ya, kalau pecahannya di bawah maka penyebutnya naik ke atas, atau kita bentuk kayak gini aja deh, sin x cos x, yang ini kan pembagian ya, dibagi gitu aja ya, dibagi sin x per cos x. Karena pembagi pecahan maka dia akan berubah jadi perkalian. Sin x cos x bagi ini berubah jadi perkalian, saya ganti titik aja ya, dibalik, yang tadinya sin di atas jadi di bawah, berarti jadi cos x per sin x itu ya. Nah, berarti ini sama dengan, ini ada sin, yang ini ada sin, berarti bisa coret, sinnya kita coret nih. Nah, sisa apa? Cos x dengan cos x kan, berarti jadi cos kuadrat x ya. Cos x dikali cos x ini adalah cos kuadrat x, atau mungkin kalian akan mengira nilainya adalah sini ya, di sini aja ya,
cos X dikali cos X itu sama dengan cos X kuadrat. Nah, cos X kuadrat ini bisa dituliskan menjadi ini ya, cos kuadrat X. Jadi kuadratnya itu setelah trigonometrinya, pangkatnya itu setelah trigonometrinya, baru sudutnya. Oke? Bisa dipahami ya. Ini untuk contoh yang pertama. Nah, untuk contoh soal yang kedua yaitu kita suruh membuktikan sin X tan X ditambah cos X itu sama dengan secant X. Saya tuliskan dulu soalnya. Ya, sudah saya tuliskan. Nah, sekarang kita akan coba kerjakan. Nah, lihat. Tadi langkah pertama ubah ke dalam trigonometri dasar, yaitu sin dan cos. Yang ini udah sin, yang ini belum, yang ini udah. Berarti yang kita ubah si tan ini ya. Tan yang kita ubah. Berarti di sini saya tulis ulang soalnya sin X tan X plus cos X itu sama dengan sin X. Tan itu apa? Tan itu adalah sin per cos ya. Berarti dikali sin X per cos X ditambah dengan cos X ya. Berarti sama dengan sin dikali sin kuadrat ya. Sin kuadrat X. Sin kali sin kuadrat X per cos X ya. Kemudian ditambah dengan cos X. Berarti di sini sama dengan, nah ini kan satu pecahan, satu enggak. Berarti kita harus samakan dulu penyebutnya ya. Kita harus samakan dulu penyebutnya. Berarti di sini samakan penyebutnya cos. Karena di sini udah ada penyebut cos, berarti samakan penyebutnya adalah cos X. Lalu ini cos X dibagi cos X itu sama dengan 1 dikali sin kuadrat X, berarti sin kuadrat X ya. Nah, cos X ini kan nilainya sama aja cos X per 1 kan. Nah, sekarang cos X dibagi 1 itu cos X kan. Kemudian cos X dikali cos X berarti cos kuadrat X. Cos kuadrat X ya. Nah, berarti ini sama dengan apa? Lihat, tadi kita punya identitas ya. Sin kuadrat X ditambah cos kuadrat, kita punya identitas. Bisa dilihat di sini. Sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa itu nilainya sama dengan 1. Berarti ini juga sama. Sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu nilainya sama dengan 1 per ini. Cos X. Nah, sekarang lihat. 1 per cos X itu identitasnya apa? Lihat di sini kita punya 1 per cos itu nilainya sama dengan secant. Berarti 1 per cos X itu sama dengan secant X ya. Jadi terbukti ya. Ini secant X sama dengan ini. Ya, terbukti. Ini soal berikutnya yang ketiga. Akan dibuktikan 2 secant kuadrat alfa itu sama dengan 1 dikurangi tan kuadrat alfa. Nah, kita lihat dulu sebelumnya ya. Kan kalau biasanya kita ubah dulu masing-masing ke bentuk sederhana. Ini juga bisa ya. Secant ini bisa diubah ke bentuk sederhana. Tapi kan kita tadi udah punya hubungan identitas trigonometri antara secant dan tan ya. Bisa dilihat di sini. Kalau kita punya 1 per tan kuadrat alfa itu sama dengan secant kuadrat alfa. Nah, berarti secant kuadrat alfa ini ya nanti diubah jadi ini ya. Secant kuadrat alfa ini nilainya 1 plus tan kuadrat alfa. Berarti kita bisa ubah dia menjadi 2 dikurangi secant kuadrat alfa. Mana nih? Secant kuadrat alfa itu nilainya sama dengan 1 ditambah tan kuadrat alfa. Berarti dalam kurung, jangan lupa dikasih kurung ya. 1 ditambah tan kuadrat alfa. Nah, berarti sama dengan 2 min kali 1 min 1 min dikali plus min tan kuadrat alfa ya. Berarti sama dengan 2 dikurangi 1 dikurangi tan kuadrat alfa. Udah sama ya dengan ini. Nah,
Lanjut aja ke soal yang berikutnya, yaitu intanya nih, bentuk sederhana dari sin kuadrat X plus cos kuadrat X dibagi tan kuadrat X dikurangi secant kuadrat X ya. Tuliskan di sini bentuk sederhana dari sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa dibagi X bukan alfa ya, X tan kuadrat X dikurangi secant kuadrat X ya, sin kuadrat X tambah cos kuadrat X dibagi tan kuadrat X dikurangi secant kuadrat X. Kita akan mencari bentuk sederhananya. Berarti di sini sama dengan, langsung aja ya, sama dengan kita udah punya identitas sin X plus cos X. Nah, di sini ya, sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa itu sama dengan 1. Berarti sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu sama dengan 1. Di sini sama dengan 1 per, nah ini, tan kuadrat X dikurangi secant kuadrat X itu apa? Nah, dari sini ya, yang tadi kita punya 1 plus tan kuadrat alfa itu sama dengan secant kuadrat alfa. Berarti tan kuadrat alfa dikurangi secant kuadrat alfa itu sama dengan min 1 ya, atau kita tulis di sini kita punya identitas 1 plus tan kuadrat alfa, 1 plus tan kuadrat alfa itu sama dengan secant kuadrat alfa ya. Berarti karena kita butuhnya tan kuadrat alfa dikurangi secant kuadrat alfa, secantnya yang pindah ya, berarti tan kuadrat alfa ini pindah jadi dikurangi secant kuadrat alfa itu sama dengan satunya pindah jadi min 1. Berarti ini 1 per min 1, berarti sama dengan min 1. Mudah ya. Oke, lanjut aja untuk soal yang terakhir. Disuruh menentukan bentuk sederhana dari 1 min sin pangkat 4x per 1 plus sin kuadrat X. Nah, soal yang B nya 1 min sin pangkat 4x per 1 plus sin kuadrat X. Nah, 1 min sin pangkat 4x, berarti ini kan sin pangkat 4 ya. Ingat kembali waktu kita belajar faktor ya, kalau kita punya A kuadrat dikurangi B kuadrat ya, itu sama dengan A plus B A min B ya, faktornya A plus B A min B. Ini juga sama, 1 min sin pangkat 4 itu kan sama aja 1 kuadrat dikurangi sin kuadrat X kuadrat, ya enggak? Kuadrat kali kuadrat kan pangkat 4 dibagi dengan 1 plus sin kuadrat X, seperti itu ya. Nah, kita yang ini pakai rumus yang ini, A plus B A min B. Berarti status dulu deh, A plus B, A nya kan yang depan ya, berarti 1 plus B nya ini kan sin kuadrat X yang di dalam kurung lah ya, karena ini kan kuadratnya punyanya B ini ya, ini kuadratnya berarti B nya ini sin kuadrat X, berarti di sini sin kuadrat X yang ini 1 min sin kuadrat X dibagi dengan 1 plus sin kuadrat X ya. Berarti di sini sama dengan, ini kan ada 2 nih, nah ini bisa dicoret ya. Nah, berarti 1 min sin kuadrat X itu apa nilainya? Kita udah punya ya tadi, 1 min sin kuadrat X. 1 min sin kuadrat X itu sama dengan cos kuadrat alfa. Awal berasalnya dari rumus ini ya, sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa itu sama dengan 1. Berarti kalau cos kuadrat alfa itu 1 min sin kuadrat alfa, berarti ini nilai setara dengan cos kuadrat X. Saya mudah ya untuk materi ini. Silakan nanti dicoba latihannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.